Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini kita belajar seri doa Bapa Kami dengan tema menunjukkan teladan dalam kekudusan. Kita harus memisahkan kesucian dan keduniawian. Semua yang bersifat keduniawian, berahi, dan seks yang tidak beres, emosi yang tidak beres, harus kita buang. Lalu kita mencintai Tuhan, menginginkan yang suci, menginginkan sifat ilahi yang dipancarkan melalui Yesus Kristus kepada kita, yang kita tiru dan teladani. Yesus telah menjadi contoh dari zaman ke zaman di dalam dunia. Yesus Kristus sendiri berkata, "Aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani, dan aku datang menyerahkan nyawaku menjadi tebusan bagi orang banyak." Yesus berkata, "Aku menguduskan diri mereka, aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran." Yesus memberikan kekudusan untuk memuliakan nama Allah di dalam sorga. Kita menguduskan diri, akibatnya Allah kita dikuduskan. Di dalam Alkitab, Yesus berkata, "Biarlah kelakuanmu yang baik dinyatakan di hadapan umum, supaya Bapa-Mu di sorga dipermuliakan oleh orang-orang kafir." Tahu tidak, kita hidup di dalam dunia yang mempunyai risiko yang besar sekali. Hidup kita di lingkungan orang yang bukan Kristen, bukan jadi mempermalukan nama Tuhan, tetapi bisa juga memuliakan nama Tuhan. Tergantung bagaimana kita menjadi wakil dari Tuhan. Jangan lupa, kita dilihat, kita ditonton oleh orang dunia seperti panggung sandiwara. Mereka melihat kita, bagaimana kita mempertunjukkan diri kita untuk memengaruhi bagaimana kesan mereka akan Tuhan Allah. Jikalau kita hidupnya mempermalukan Tuhan, orang sekitar kita akan mengejek kekristenan, mengejek Tuhan Allah, mengejek agama Kristen, mengejek gereja, mengejek kitab suci. Tetapi kalau hidup kita betul-betul memuliakan Tuhan, mereka mengatakan, "Betapa indahnya, betapa mulianya, alangkah baiknya menjadi orang Kristen seperti ini. Aku ingin juga menjadi orang Kristen." Ada dua pertanyaan. Pertama, berapa banyak orang menjadi Kristen karena kata-katamu? Kedua, berapa banyak orang ingin menjadi orang Kristen karena kelakuanmu? Jikalau kita pintar berkata-kata, pintar bersaksi, pintar berkhotbah, tetapi kelakuan kita dan yang dikhotbahkan berbeda, percuma kita menjadi saksi Kristus. Jangan kira dengan prestasi kita di sekolah teologi atau kecakapan kita berkhotbah, lantas kita menjadi hamba Tuhan yang baik. Jikalau kita memiliki hafalan yang bagus, nilai yang bagus, rapot yang bagus di sekolah teologi, tetapi hidup kita belum beres, melalui hidup kita yang tidak beres itu, orang-orang akan mencela sekolah teologi, mencela gereja, mencela orang Kristen. Hal itu karena kita tidak menjadi saksi yang baik. Tetapi sebaliknya, meskipun kita tidak pintar bicara, bersaksi kurang lancar,
tidak bisa berkhotbah, tetapi kelakuan kita baik sekali, hal itulah sudah mempermuliakan Tuhan. Yesus berkata, "Nyatakanlah kelakuanmu yang baik di antara orang-orang kafir, supaya nama Bapamu di surga dipermuliakan oleh mereka." Tuhan berkata, "Benar, engkau mau namaku dikuduskan? Engkau ingin namaku dipermuliakan? Muliakanlah aku dengan kekuatanmu sendiri." Anda masih ingat, kira-kira beberapa tahun lalu ada gereja menjual sembako. Waktu itu banyak orang yang di dalam kesusahan dan banyak orang miskin yang hidup susah. Maka gereja mengumpulkan dana dengan nilai yang besar. Sebuah tempat yang menjual sembako murah untuk menolong orang-orang miskin. Waktu itu banyak gereja yang diajak untuk bekerja sama. Waktu itu mereka mengatakan, "Kita menjual sembako di banyak tempat, tapi tempat itu banyak orang yang non-Kristen. Lebih baik kita tidak usah memberitahu siapa yang menjual sembako." Tidak bisa. Nama gereja bukanlah. Alkitab mengatakan, tidak bisa. Harus kita menulis nama gereja. Bukanlah. Tidak bisa. Kita harus menulis nama gereja. Bukankah Alkitab mengatakan, lakukan segala perbuatan yang baik, tidak usah diketahui orang lain? Namun, Yesus meminta kita melakukan yang baik di hadapan umum, supaya nama Bapa dipermuliakan. Mereka berkata, "Kita tidak usah begitu. Tuhan tahu itu sudah cukup." Kalimat itu seperti kalimat rohani, tapi tidak percaya kalimat itu. Ada orang yang tidak setuju, namun tidak peduli. Karena motivasi kita baik, karena sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Yesus di dalam Matius 5 mengatakan, "Kerjakan segala sesuatu yang baik di hadapan umum, supaya mereka melihat dan mereka memuliakan Bapa-Mu yang ada di dalam sorga." Ternyata Tuhan menyertai kita. Setelah itu tidak terjadi apa-apa. Sekarang ada pertanyaan, apakah akibatnya banyak orang tahu gereja melakukan banyak hal yang baik? Gereja menolong orang miskin, gereja menjual sembako untuk orang-orang miskin. Tidak usah beli beras yang mahal, tidak usah beli minyak yang mahal, tidak usah beli gula yang mahal. Cukup mereka dapat sesuatu yang mereka perlukan sehari-hari. Waktu mereka lapor, puji Tuhan, tempat kebaktian kita tidak dirusak oleh para perusuh, karena ada orang berkata, "Inilah tempat sembako diberikan. Inilah orang Kristen yang menolong orang miskin." Kalimat ini di mana-mana. Ada orang meskipun bukan Kristen, mereka terbagi menjadi dua macam sebagai benci orang Kristen. Sebagian meski bukan orang Kristen, tapi netral, tidak benci orang Kristen. Jangan takut orang menganiaya kita. Kita harus mengetahui ada sekelompok orang yang berada di dalam keadaan netral. Kita tidak membenci kita, juga tidak membela kita, tetapi orang itu perlu melihat orang Kristen memuliakan nama Tuhan. Mereka melihat orang Kristen berbeda dengan orang yang tidak Kristen, karena orang Kristen mempunyai motivasi yang baik, cinta kasih yang murni, dan mereka mempunyai cinta kepada Tuhan dan cinta kepada sesama manusia.
Jikalau orang Kristen menyatakan cinta kepada sesama manusia dari hatinya murni dan sungguh-sungguh, tidak mungkin Tuhan membuang kita. Meskipun mungkin kita dianiaya, tetapi waktu orang menganiaya engkau, ada orang lain yang melihat engkau dianiaya. Orang lain yang melihat itu, hati nuraninya akan berkata, inilah orang benar. Di dalam dunia, kita sedang berperang untuk kebenaran. Di dunia kita sedang bersaksi bagi Tuhan Allah. Kita hidup di dunia bukan hidup untuk kita sendiri. Muliakanlah nama Tuhan. Kuduskanlah nama Tuhan dari hidupmu sendiri. Baru engkau berhak berkata kepada Tuhan, kita harapkan namamu dikuduskan di atas bumi ini. Kita mengharapkan namamu dimuliakan oleh orang bukan Kristen. Tapi terlebih dahulu namamu harus dipermuliakan oleh kita, dikuduskan oleh kita, anak Tuhan sendiri. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih bahwa banyak belajar dalam seri doa Bapa kami mengenai teladan dalam kekudusan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai teladan bagi kami berdoa. Amin.